Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari kami yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang di mana ada Yesus, tidak ada tempat untuk setan. Dan setan itu roh murni, seperti malaikat ya. Dan mereka dulu malaikat. Tapi Tuhan memberikan juga kepada roh murni ini kehendak, kebebasan, seperti manusia juga ya. Sehingga mereka bisa tunduk kepada Tuhan, bisa juga melawan Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Si Lucifer lah tokohnya. Mereka terusir dari surga. Dan memang maksud dan keinginan dan tujuan mereka adalah menghancurkan ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh Tuhan. Itulah yang terjadi. Dan setan ini memang kalau melihat kebenaran, mampuslah. Apalagi kalau sudah ada di situ Tuhan, mereka akan lari pontang-panting. Itu yang terjadi dalam bacaan ini. Tapi memang katanya dalam cerita setan ini namanya roh murni dan juga makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi. Mereka mempunyai kepandaian dan kelicikan dan keahlian. Jadi katanya ketika Nabi Nuh jadi air bah itu memasukkan bibit-bibit tumbuh-tumbuhan, kemudian nanti sesudah air bah itu kering akan ditanam. Jadi dilihat oleh setan, Nabi Nuh mengeluarkan benih-benih. Pilihannya agak aneh benih ini. Apa ini benih ini katanya sebelah Nabi Nuh. Seperti orang baik-baik lah dia kan. Oh ini anggur namanya. Kalau diminum nanti buahnya itu bisa diperas, diminum. Kalau sedikit dia akan pokoknya bisa bergembira dan senang. Wah hebat juga ini, pikir setan kan. Jadi setan mengambil benih anggur itu ditanamnya. Satu tanaman disiramnya dengan darah domba. Jambinya lagi bibitnya ditanam ini dengan darah monyet. Yang ketiga jambinya dan ini disiramnya dengan darah babi. Apa yang terjadi? Itulah hebatnya setan kan. Kalau diminum yang satu itu sedikit saja, maka dia akan seperti domba. Senyum, halus, ramah kepada semua orang. Dan manusia suka itu. Itulah digunakan oleh setan. Tapi manusia mana ada batas kan? Makin meningkat. Akhirnya makin banyak. Akhirnya manusia itu seperti monyet. Pulang dia ke rumah kayak monyet. Setan ketawa. Bagus sekali. Ada juga yang luar biasa rupanya minum. Banyak. Akhirnya kayak babi dia. Itulah kepandaian setan sampai sekarang. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kali ini siapa sebenarnya yang paling mengenal Yesus? Bukan orang yang di sinagoga itu, bukan orang-orang Farisi, bukan para rasul, bukan orang banyak yang di situ. Mereka hanya hebat, bisa diusir setan, bisa disembuhkan orang sakit, bisa dikasih makan. Jago, nomor satu, itu aja. Tapi setan tadi yang langsung mengenal Yesus. Kan itu intinya. Ketika pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan orang itu berteriak, setan itu berteriak, mungkin dia masih monyet dia. Atau sudah babi, tak tahulah kan. Pokoknya dia berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Tahu di alamatnya. Ada email Yesus orang Nazaret, kirim WhatsApp. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Oh, tahu dia bahwa Yesus itu berkuasa membinasakan mereka, setan.
Dan kemudian dikatakan, aku tahu siapa engkau, engkau yang kudus dari Allah. Mereka sangat kenal Yesus. Tetapi memang mereka kenal, tapi tidak mau mengikuti. Justru tak bisa, mereka mau melawan. Di antara manusia sekarang kan, banyak yang mengenal Yesus melalui YouTube, melalui kitab suci dan seterusnya. Tapi banyak yang menghina, Yesus kalian itu. Ada juga yang angker jago mengatakan kan, Yesus lahir, siapa bidannya? Katanya pula kan, itulah satu penghinaan-penghinaan. Itu di sebelah sinilah itu ya, orang-orang yang memang dia kenal Yesus. Dan ada juga yang mengatakan ada setan di balik salib, ada haleluya haleluya katanya itu kan, ada yang sangat menghina. Orang-orang inilah yang memang mengenal Yesus. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu palsu. Bukan fiksi tapi palsu. Banyak di dunia ini kan. Malahan ada yang kalau orang salib hancurkan, bunuh. Nah ini mereka sangat mengenal tapi sama sekali tak mau menerima. Malahan mereka terancam dengan Yesus ini. Kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita kan sebagai yang sudah dibaptis dalam nama Kristus. Memang kita ini kadang-kadang setengah-setengah kan. Ada itu saya kenal dulu seorang bapak, tak pernah ke gereja tapi Katolik. Keluarganya Katolik. Jadi agak diburuk-buruk kalau di kedai tuak tentang Katolik. Oh, marah dia ambilnya pisau. Walaupun saya tak pernah ke gereja ya, tapi saya Katolik, kalau kalian kubunuh kalian. Wah. Hebat juga ini, fanatik luar biasa kan. Di hatinya Katolik itu secara defensif. Ada juga begitu. Dan pada hari ini justru orang-orang Israel, orang-orang di Kapernaum itu, yang di bait Allah itu, di sinagoga itu, memperbincangkan, hanya diperbincangkan. Apa ini? Suatu ajaran baru, berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun dia perintah dan mereka taat kepadanya. Itu aja, hebat dia ya. Dia mengajar dengan penuh wibawa. Memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau kita mendengarkan ajaran Yesus sebenarnya, mengapa dikatakan Yesus itu mengajar penuh wibawa dibandingkan dengan orang-orang Farisi yang barangkali mempunyai ilmu yang sangat tinggi tapi tidak ada wibawa. Orang tidak mendengar. Pertama, mengapa Yesus dikatakan berwibawa mengajar? Ya karena dia memang berasal dari kebenaran. Kaulah anak Allah yang kudus dari Allah. Dan tidak pernah dia memang memanipulasi lah, kita katakan, memanipulasi kebenaran. Kebenaran. Tak kau terima apa boleh buat. Tapi tak bisa dimanipulasi sehingga sepertinya kebenaran tapi tidak kebenaran. Merekayasa, biar banyak juga begitu ya. Direkayasa seperti benar padahal tidak benar. Yesus tidak pernah seperti itu. Dan Yesus tidak hanya mengajar tetapi juga melaksanakan. Dan dia mengajar dengan kasih dan juga malahan dilihat itu dalam kehidupannya, melaksanakannya itu semua tanpa pikir panjang dan betul-betul 100% diberikannya kasih dan cintanya. Dan nanti akan terbukti sampai mati pun di salib dia memberikannya. Dan itulah sebenarnya kewibawaan itu. Kalau seperti itu, di mana Yesus dengan kewibawaannya, dengan kebenarannya, dengan kasihnya berada, tak mungkin bisa hidup setan. Tak mungkin. Roh jahat akan lari pontang-panting. Jadi inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika kita sudah menerima Yesus, jangan hanya mengagumi. Kamu Katolik, lihat dulu patung Bunda Maria di sini gambarnya, lihat di rumah kami. Ada juga pernah saya temui satu keluarga, ada rumahnya 3 tingkat. Tingkat 3 semua dinding itu satu gambar Yesus, kerahiman ilahi. Ini juga nih. Betul, dicak boleh dari sana. Kau rasa ada 20 meter.
Dan dia sangat kagum itu. Apakah dia hidup dengan betul-betul kasih dari Tuhan, itu lain dulu. Tapi kalau dari segi kagumnya, betul-betul kagum akan Yesus. Sampai lantai 3-nya pun penuh dengan Yesus. Kita pun para bapak dan ibu sekalian, para suster juga yang ada di sini, di studio, dan kita semua yang ada di rumah, sebenarnya di manakah kedudukan kita masing-masing terhadap Yesus ini? Apakah kita sudah betul-betul mengagumi dan menerima dan mempraktekkannya dan melakukannya di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, entah dimanapun. Ketika kita melakukan itu di rumah kita, bapak dan ibu, ini tadi anak-anak di sini baru menerima komuni. Ketika kasih itu kita tunjukkan, cinta itu kita tunjukkan seperti yang Yesus ajarkan, tidak ada tempat setan di rumah kita, tidak ada. Pontang-panting setan itu asal masuk ke rumah lari, enggak ada. Tapi lihatlah ketika kita tidak melaksanakannya, kita hanya berdecak. Yesus luar biasa. Hari ini ada komuni pertama. Terima kasih Tuhan. Tapi sesudah di rumah, masa sangat anak. Disinilah kita akhirnya setan yang datang. Dan setan akhirnya masuk. Oh, kepada ibu ini bisalah masuk, sasaknya saja yang hebat, tapi sebenarnya hatinya enggak. Dan bisa begitu terus menerus. Marilah kita pada hari ini, kerja setan memang luar biasa. Bisa kita seperti domba, seperti monyet, seperti babi, atau seperti apa. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang penuh bawah, dan kita kagumi, kita terima, kita takjub dan melaksanakannya, kegembiraan sejati akan tinggal di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita.